Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Religius, podcastnya Polres Kudus. Hari ini kita ketemu lagi nih dengan saya Ruli dan saya Henry. Kok lemes? Kenapa nih Mas? Nah, kamu tahu nggak sih? Kenapa? My body is not delicious. Wis, pakai bahasa Inggris. Aku tuh lagi capek banget, Ruli. Kegiatan banyak banget. Kegiatan satu belum selesai, ada kegiatan lagi. Terus tugas satu belum selesai, ada tugas lagi. Itu capek banget badan saya. Tapi kan Mas, sesuai dengan kepercayaan publik saat ini, Polri itu sudah mencapai lebih dari 90%. Kita harus bersyukur dong Mas, itu termasuk kinerja Mas Hendri juga loh. Harus bangga ya. Harus bangga dong. Iya. Gitu. Yang penting kita niatkan dengan ikhlas, tanggung jawab, dan diniati dengan ibadah. Insya Allah semoga Berkah, menjadi pahala dan berkah. amin. Amin. Sama ini nih juga aku banyak permasalahan nih. Pikiranku banyak banget. Banyak banget permasalahan apa Tahu, Mas? tapi aku bingung. Aku harus bagaimana itu aku bingung. Kalau ada masalah tuh Mas, mending diceritakan, kita urai satu persatu. Ibaratnya kalau orang Jawa tuh ngomongnya ngudoroso, itu artinya menjelaskan satu persatu permasalahannya apa. Diudari. Gitu. Iya, diudari. Biar nggak miskomunikasi. Betul, biar tidak terjadi miskomunikasi. Oke, baik ya. Saat ini kita ada tamu spesial. Wah, sudah hadir bersama kita nih tamu spesial. Mas, bentar. Tahu nggak kenapa kok dua podcast kali ini aku tuh pakainya biru-biru? Kenapa coba? Karena tentu saja dong dengan tim kebanggaan kita Persiku. Oh iya, Persiku kan. Ini ya seragamnya biru-biru ya. Iya. Ikonik. Selamat datang dengan siapa ini? Tak kenal maka tak sayang. Mungkin alangkah baiknya kalau Mas dan Bapak memperkenalkan diri. Oke, mungkin dari yang lebih tua Lebih tua dulu. kita memberikan kesempatan yang Mas, lebih tua dulu. senior. Oh iya, lebih senior dulu karena pengalaman hidupnya tinggi. Monggo, Bapak. Silakan Coach. Selamat siang. Saya Bonggo pribadi, sekarang menjadi pelatih Persiku Kudus saat ini. Asli mana Pak Bonggo? Saya asli Surabaya. Asli Surabaya. Ya. Di sini udah berapa lama? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Ya. Oke. Terus Mas yang ganteng ini masih muda, ganteng ya kan? Perkenalkan, nama saya Abdul Fuad Amirul Adha karena lahir di bulan Adha, jadi ada Adhanya. Saya alhamdulillah ditunjuk menjadi direktur utama PT Resmi yang membawahi klub sepak bola. Iya. Jadi ini direktur utama, Ya. Mas Fuad. Terus Pak Bonggo, Pelatih. coach ya, Kepala. pelatih ya. Head coach ya. Coach sekali. Iya. Gimana Mas? Gimana keadaan Persiku? Kita tanya dulu. Gimana Mas? Gimana kabarnya dulu aja Mas ini. Gimana Gimana kabarnya kabar hari ini? Persiku Iya. Persiku baik-baik aja, tadi pagi latihan kok. Tapi kalau Mas Fuad sama Pak Bonggo baik-baik kan, sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Ya selalu semangat ya, apapun yang Alhamdulillah. kita lakukan semoga bermanfaat untuk orang banyak. Amin ya Allah. Soalnya gini Mas, kalau di tim sepak bola itu harus sehat, Harus harus sehat. bisa jadi tim. Makanya setiap hari kita slogannya ya harus sehat, semangat, dan harus selalu belajar. Gak cuman pemain yang sehat tapi juga Enggak. semuanya. Iya, Semuanya harus Manajemen, sehat. coach, Manajemen, coach, supporter, pokoknya seluruh elemen harus sehat. Soalnya klub bola kalau nggak ada supporternya itu ya bukan klub namanya. Keterikatan. Iya. Ya, saling support. ya. Saling support. Nah, ini saat ini kan ini berita terhangat Mas ya. Weh, apa ini Mas? Kayaknya ini musim hujan kok beritanya hangat ini gimana ini? Ini berita terhangat ini saya baca itu ada perombakan di manajemen Persiku. Itu benar gak sih? Oh iya, kalau itu emang benar. Kita ada perombakan yang menurut saya lumayan banyak di posisi-posisi inti jajaran manajemen, yaitu yang pertama ada direktur utama yang tadi awalnya Mas Ilham ya, sekarang ke saya. Iya. Terus ada manajer, itu awalnya Mas Ilham juga, itu sekarang diambil alih oleh Pak Denny Lumpa. Oh iya. Gitu. Berarti dulu Mas Ilham direktur Mas Ilham. utama, Iya, tapi direktur utama. setelah itu digantikan Mas Fuad. Iya betul. Sebelum itu Mas Fuad di
Sebelum itu saya di rut operasional. Di rut operasional. Sudah masuk manajemen berarti ya? Udah masuk manajemen. Kalau operasional itu sebarangkali kudu niso. Operasional. Iya kan? Itu perubahan manajemen itu karena untuk refresh saja, penyegaran, atau mungkin ada misi tertentu ini? Secara umum Iya. memang kita itu kalau di suatu perusahaan ya Mas ya, Iya. karena ini kan bentuknya PT. Jadi itu perputaran jajaran. Itu hal yang wajar kan di dalam PT untuk kita mempunyai pemikiran baru, strategi baru untuk memajukan PT tersebut. Kalau misi tertentu emang kita ada karena kita itu di klub sepak bola atau di perusahaan lain, kalau kita ada melakukan perubahan pasti ada misi yang lebih bagus. Semoga aja. Pastinya untuk perubahan yang lebih baik ya. Amin. Nah, kalau untuk perubahan itu sendiri dari manajemen untuk menumbuhkan rasa kepercayaan publik masuk para supporter nih, apa nih langkah yang akan rencananya dilakukan? Terutama kalau dari dalam jajaran kita udah merubah, otomatis nanti sampai nyentuh ke pemain ya coach ya. Jajaran pemain kita nanti ada beberapa yang perlu diganti, yang katanya waduh mas itu milihnya kok salah, nggak ini nggak itu gitu. Itu ya oke, kita ganti gitu. Ya itu hal biasa ya. Hal yang biasa lah. Iya. Soalnya suatu tim untuk memilih seorang pemain itu nggak bisa asal tunjuk juga. Jadi perubahan ini nanti juga ngaruh semua sampai bawah. Dari lini atas sampai lini bawah kita rubah semua mindsetnya seperti itu. Oh ya, Oke, jelas kita- berarti untuk perubahan manajemen itu hal yang wajar. Iya, hal yang wajar. Selama itu untuk perbaikan, Betul, kemajuan betul. suatu perusahaan, suatu PT. Nah, kalau tanggapan coach nih tentang perubahan manajemen Persiko sendiri gimana coach? Kalau bagi saya, wilayah saya ada di lapangan. Jadi, tapi saya tetap percaya bahwa apa yang dilakukan manajemen itu semua untuk kebaikan tim. Jadi saya tetap mensupport apapun perbaikan yang dilakukan oleh manajemen, dan harapannya ya bisa membuat tim jadi lebih baik. Itu aja. Iya, gitu ya coach ya. Ya. Apapun perubahan itu pasti untuk kebaikan ya. Pasti. Kembali Ya, lagi ke sana ya. di situ. Untuk Ya. coach sendiri di sini 2 bulan. Ya. Kesan-kesan walaupun cuma 2 bulan nih, baru Iya. 2 bulan nih. Kesan-kesan melatih di Persiko Kudus ini gimana coach? Seru sih. Seru ya? Serunya begini, supporternya juga bikin seru. Jadi baru di sini saya mengalami bahwa sebenarnya wajar sih kalau mamanya supporter selalu berkeinginan untuk menang, tetapi dalam setiap kegagalan yang kita dapatkan selalu mereka mencoba untuk untuk Memberi support ya. mungkin berkomunikasi, mungkin maksudnya dengan pemain. Tapi mungkin momennya yang tidak pas, mungkin pemain dalam keadaan sedih, capek karena tidak bisa menang. Jadi itu mungkin yang jadi jadi suatu masalah gitu aja. Kekecewaan gitu. Ya. Cuma penyampaiannya berbeda-beda. Ya, Kecewa itu. Kalau ini mas, anak muda rata-rata supporter kan anak muda. Iya. Iya. Kalau pengen sesuatu sekarang nggak bisa besok. Dia karena saking seneng nih, ibarat orang kalau saking suka atau cintanya apapun keadaannya yo sekarang harus sekarang. Mas Abdul sendiri ini kan dari yang kemarin menjabat sebagai Operasional. operasional, sekarang direktur utama, pastinya ini lebih berat dong tugasnya. Wih, alhamdulillah berat. Ini tantangannya apa? Alhamdulillah berat. Mas. Tantangannya itu kita diberi kepercayaan penuh untuk mengelola terutama keuangan, transparansi, ya kan, terus jajarannya lebih sehat lagi, biar ikut olahraga gitu kan mas. Yang diurusin lebih meluas. Yang diurusin lebih meluas, menyangkut kontrak pemain, ini itu. Itu pusing mas. Jujur aja mas, kalau saya itu pengalaman bola itu ini suatu pengalaman yang sangat berharga dan sangat mahal bagi saya. Karena berawal saya itu bukan supporter, saya itu wirausaha. Jadi masuk ke dunia bola itu banyak yang kaget. Makanya waktu di operasional itu banyak yang tak pelajarin lagi. Dari lini bawah sampai lini atas. Oh ternyata seperti ini. Repotnya Masya Allah.
Ibarat Mas, kalau kita punya karyawan, kita enak Mas. Mau ngasih SP 1, 2, 3 pecat, nggak suka ya kan? Ini di bola Mas, weh nggak bisa Mas. Nggak bisa. Banyak faktor ya? Banyak faktor. Dan itu kalau kita semena-mena bisa merugikan PT juga. Ternyata nggak gampang ya. Weh, Masnya ini kayak ahli PS ini, nggak ahli lapangan ini. Iya, kalau saya main PS kan nggak suka sama pemain ini nggak produktif langsung ganti. Oh iya. Ya, masalah ganti pemain ini. Oh iya. Ini kan laga degradasi ya Mas, laga Playoff. Iya. Ini kan tinggal berapa permainan Mas? 2 pertandingan. Ada 2 pertandingan, sisa 2 2 pertandingan. Iya. 2 pertandingan ini dengan perubahan manajemen yang pertama. Pastinya punya target dong untuk di laga playoff ini. Nah, itu formatnya apa Mas? Di laga playoff ini yang diterapkan nanti. Kalau di playoff ini yang pertama karena jendela transfer itu udah buka, jadi kita belanja pemain baru. Kita udah siapin beberapa pemain baru, terus pemain lama yang menurut kami itu bisa ditukar guling lah. Ya, tukar guling. Itu kita tukar guling agar posisi tim ini sesuai dengan target kita. Berhubung kita udah nggak bisa muluk-muluk target ke masuk Liga 1, jadi kita harus stay di Liga 2. Dan itu harga mati ya Coach? Itu harga mati dan nanti akan saya tekenkan di kontrak pemain. Tapi ngomong-ngomong nih Mas, jumlah pemain Persiku itu sekarang berapa sih? Sekarang ada 30. 30? Sekarang, ya. Termasuk yang itu gimana sih ceritanya? Saya tuh karena emang nggak ngerti bola ini. 11 main kan ya? Jadi coach. Iya Coach. 11 main pemain inti. Berarti sisanya 19 cadangan gitu. Apa gimana? Di dalam regulasi di dalam pertandingan ada 11 yang main dan cadangan ada 12. Jadi 23 itu. Tetapi untuk kuota sendiri, kuota keseluruhan di dalam tim bisa 30 sampai 35. Bisa. Itu berarti nggak main saat pertandingan itu gitu ya, yang sisanya. Ini kayaknya malah jadi supporter ini. Yang main tetap 11, yang main tetap 11 ya. Jadi dari 30 itu kami pilih mana yang terbaik di posisinya masing-masing. Itu ada yang kita mainkan. Ada yang pemain-pemain ini enggak? Kayak Irfan Bahdim yang naturalisasi gitu yang kebetulan kami nggak punya naturalisasi, kita nggak punya. Yang ada hanya pemain asing sesuai regulasi ada 3 pemain. Nah, tadi Mas Abdul kan menjelaskan tentang bursa transfer sudah dibuka. Ini pertanyaan saya, berarti bursa transfer itu nggak asal-asalan ya? Berarti ada ininya ya? Ada tanggal-tanggalnya atau mungkin ditentukannya transfer pemain itu? Ada jadwalnya. Iya. Ada jadwalnya dan itu dibatasi juga. Jadi kemarin dari tanggal 19 sampai 15 Januari. Ya, tanggal 19 makanya Desember. ini saya orang awam ya. Ini kan saat ini Persiku maksudnya lagi kurang baik. Oh iya. Nah, ini hokinya. Ya. Kemarin saya begini kok kesalahannya di mana? Kok nggak ganti pemain atau transfer pemain baru mungkin yang kurang produktif mungkin ditransfer, dilempar atau gimana gitu. Ya makanya tadi Mas saya bilang kalau perusahaan sepak bola itu nggak sesimpel suatu perusahaan yang biasa manufaktur. Jadi kalau ibarat kita Mas punya perusahaan ya kan, posisi katakanlah sekretaris, bendahara hilang, kita tinggal buka lowongan tuh. Ada yang daftar banyak, kita pilih yang terbaik, masuk langsung hari itu bisa kerja. Tapi kalau di bola Mas, kita ada regulasinya dari A sampai B, cuma tanggal sekian sampai tanggal sekian kita boleh belanja. Ini pemain asing boleh dipecat asalkan gini. Kalau enggak ini nanti kita denda. Wih, pusing Mas. Oh, itu berarti ada aturannya dari sepak bola. Dari bursa transfer sendiri itu yang ngatur dari mana Mas? FIFA dari PT LIB, Federasi. Ya sekarang berarti kita tahu ya. Iya. Makanya kita kalau mau komentar enak banget nih. Sekarang kita jadi tahu kan, Ya, emang maksudnya kan itu gitu. setahun sekali apa per musim? Apanya? Bursa transfernya dibukanya. Di kompetisi ini ya sekali. Jadi pada saat perekrutan pemain, pada saat dimulainya kompetisi. Tapi di tengah kompetisi ada dibuka satu waktu untuk mengganti. Ini termasuk yang di tengah musim ya? Ya, ini di tengah musim nih, di tengah kompetisi. Jadi Apa?
Jadi kemarin Kompetisi. jadwalnya itu tanggal 19 ya, 19 Desember sampai 15 Januari. Jadi sebelum tanggal 19 kita belum bisa untuk nambah pemain. Itu yang perlu diketahui ya. Jadi untuk sebelum tanggal 19 ini kita harus memakai pemain yang kita punya. Nggak boleh untuk diganti apa nggak boleh. Memakai pemain Dimaksimalkan. yang saat ini kita punya. Ya. Jangan. Berarti selama laga ini untuk pemain mulai dari depan gelandang, terus tengah sampai back itu sebetulnya udah sesuai ya, porsinya udah produktif semua ya. Ya. Gak ada masalah kan Mas? Setelah tanggal 19. Setelah tanggal 19 baru kita sudah dapat pemain-pemain yang lebih Ya, lebih ya sesuai dari- kriteria Iya. kita lah. Berarti memang bisa dikata hanya perang hoki ya. Ya kalau suatu permainan ya Mas. Hoki itu kata wajib. Ya, betul. Ya kan kita main game one by one itu pasti ada yang kalah ada yang menang. Begitu. Ya kan? Berarti memang selama ini yang perkiraan masyarakat Heeh. atau mungkin para pecinta Persiku, ini kenapa Persiku kok malah kayak gini nih? Kok apa terpuruk ya biasanya ya? kalah nih, Kalah. Itu berarti kalau kita udah kupas kayak gini kan di manajemen juga baik-baik saja, nggak ada permasalahan apapun. Meskipun itu tugas yang sangat berat kan. Iya. Dari pemain sendiri pun juga Sudah berusaha semaksimal mungkin. maksimal mungkin. Iya, nunggu Juga bursa transfer sesuai ini. dengan ini. Regulasi. Iya, iya. Berarti masih tinggal sisa 2 pertandingan Dua ini pertandingan. ya untuk liga ini ya. Pertandingan untuk habis liga. Setelah 2 pertandingan itu ada fase playoff degradasi. Itu yang menentukan nanti Persiko Kudus mau stay di Liga 2 atau turun. amit-amit turun. Jangan sampai. Ditarget. Ya Mas ya, ya coach ya. 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 Berarti kalau playoff itu nanti liga sendiri juga, maksudnya ada Kelanjutannya nih, Mbak. musim-musimnya Kelanjutannya. masih lanjut. Masalahnya untuk naik ke Liga 2 juga susah ya. Wah susah Mas. Saya Tetap bertahan di Liga 2 maksudnya. Enggak, maksudnya Naik ke Liga kemarin 1. naik ke Liga 2 Kemarin aja Liga susah. 3. Oh iya. dulu ini flashback Mas Iya, ya. Mas. Awalnya itu saya itu nggak tahu Persiku. Saya tahu Persiku itu kalau nggak salah SMP Mas. Saya tahu Persiku mungkin itu waktu lagi jaya-jayanya ya. Saya SMP terus tahu-tahu saya ditunjuk dari pemegang saham untuk megang keuangannya Persiku di Liga 3. Jadi saya masuk itu ke profesional itu mulai Liga 3. Iya. Liga 3 masuk, perjalanannya mengerikan Mas, Liga 3. Bukan cuma bukan cuma kita di poyok-poyok supporter seperti ini ya Mas. Makanya saya di poyok-poyok supporter ya hal yang wajar lah. Makanan seorang manajemen klub bola, pasti Mas dimakan sama supporter Mas. Salah. Pasti salah, nggak ada yang benar Mas. Salah. Menang pun tetap bakal disalahin Mas, apalagi kalah. Salah. Iya kan? Iya. Jadi saya berusaha pokoknya, Ini berusaha. curhatan manajemen nih. Sama coach sendiri coach. Iya. Selama melatih itu mohon maaf, setiap pelatih kan punya passion sendiri, punya style sendiri, cara sendiri untuk membuat anak buahnya, anak-anak didiknya ini menjadi pemain yang mungkin sesuai yang diharapkan. Ada formula-formula khusus ya? Setiap pelatih pasti ada ya, bahwa kami juga waktu sekolah juga udah diajarin cara melatih untuk membentuk tim bagaimana supaya bagus. Iya. Itu pun dikembalikan ke materi pemain. Jadi kalau Kembali kita- lagi materi pemain Ya, ya, kualitas pemain ya coach. kalau kualitas pemain juga harus itu. Karena apa yang kita berikan kalau kualitas pemainnya juga kurang juga akan berpengaruh nantinya pada hasil di timnya ini kualitasnya seperti apa gitu. Ya, ini kan coach sudah melatih nih, berarti udah tahu dong kualitas pemainnya. Ya, Dengan dengan pemain ini buka bursa transfer sudah dibuka. Iya. Iya. Ini mungkin kalau anak didiknya lihat ini was-was nih. Nanti ini bursa transfer ini banyak yang diganti gak? Banyak Mungkin untuk diketahui bahwa kita sudah melakukan itu. Oh iya. Kita sudah melakukan pergantian pemain sudah. Jadi nggak perlu itu, nggak perlu was-was karena ya sudah ada pencoretan dan udah ada pemain yang baru yang masuk sudah. Jadi sekarang sudah ada, bisa dikatakan tim yang baru nih sekarang nih. Ya. Kayak gitu apa? Ketika kita mau transfer pemain ya, entah mau yang keluar atau masuk, itu pertimbangan dari coach, terus manajemen pasti. Terus nanti melibatkan ini juga nggak kayak perwakilan supporter kayak gitu.
transparan maksudnya. Oh. Gitu. Mungkin dari supporter mungkin punya usul apa gitu. Pak manajemen saya pengen pemain ini nih gitu. Kayak main PS tadi ya, tahu siapa mainnya gitu ya. Mungkin seperti itu. Begini, jadi kalau masalah perekrutan pemain, otomatis supporter tidak bisa dong ikut masuk. Mau pemain si ini si A ya. Sekarang kalau kita turutin maunya supporter, ada berapa supporter yang mau kalau pemainnya beda-beda bagaimana? Iya, nanti kalau Ya. kita Cristiano Ronaldo Jadi mungkin Kita Hendry. mungkin kalau diikutin alurnya bahwa kebutuhan tim ini di posisi mana, baru kita melihat oh ada pemain bagus nih di posisi ini, kita sampaikan ke manajemen. Nanti manajemen kaitannya dengan budgeting. Iya, Kalau memang bisa ya sesuai dan apa terjangkau, oke. Baru kita lakukan negosiasi. Ya, jadi itu alurnya. Jadi karena kalau setahu saya pemain bola mahal ya. Oh iya, kalau pemain bola sendiri itu menurut saya emang mahal mas dibandingkan sama gaji UMR kita yang berkali-kali lipat kayaknya ya. Saya kayak pengen jadi pemain bola daripada Saya jadi juga- direktur saya utama juga ini. pengen jadi pemain bola. Cuman resikonya juga tinggi. Ya kan buat kalau pemain bola resikonya tinggi, pengalaman kalau Kita harus konsisten juga ya. iya. Emangnya apa resiko-resiko itu tadi mas? Apa itu coach? Ini coach nih, ini bekas pemain kan? Ini nggak tahu. ya kalau semua pekerjaan selalu ada risikonya mbak. Betul, Ya. Kalau pemain ya dihargain tinggi ya karena kualitasnya. Kalau mau dihargain tinggi harus kualitasnya harus bagus. Dan kalau mamanya nggak bagus ya harus siap di demo, ya kan dimaki-maki supporter ya harus siap. Itu salah satu konsekuensi sudah. Itu udah hukumnya. Iya, berarti semua memang seperti itu ya Mas ya. Iya. Kayak kita ini udah kerja siang pagi sore malam juga masih kurang aja. Ada aja kurangnya. Iya. Cuman yang perlu digarisbawahi bahwa setiap pemain pada saat bertanding itu tidak ada yang asal-asalan. Mereka selalu bertanding sepenuh hati untuk memenangkan pertandingan. Ya, terlepas dari hasil akhirnya seperti apa. Iya Ya, dong, jadi itu yang harus diketahui dulu. Iya. Gitu loh. Jadi pemain masuk lapangan tuh pengennya menang. Pengennya menang. Tetep Nggak mau ada, menang ya. nggak ada. Mereka berusaha mati-matian Pak. Iya. Iya. Itu yang harus diketahui. Yang Ya. dipertaruhkan kalau pemain mas, yang pertama itu kan harga dirinya. Apalagi yang udah senior, namanya udah melambung tinggi, mainnya jelek, otomatis Beban. akan menurunkan nilainya juga yang akan ke depan. Iya. Gitu. Iya. Jadi nggak ada alasan, wah gini gini. Waduh mas, kita itu udah nyiapin banyak hal. Mau bonus ya coach ya, kita oke, bonus oke. Mau ini itu, oh kita oke. Asalkan mereka main serius dan itu udah dibuktikan. Tapi emang tadi permainan bola itu ada hokinya, iya kan? Hokinya bolak-balik belum hoki. jatuh. Iya. Nah coach, untuk yang ini kan setelah bursa transfer pemainnya ganti nih. Ada nggak formasi khusus atau program pelatihan yang diterapkan yang beda dari kemarin ke pemain yang sekarang gitu? Kalau program sama, ya program sama, tetapi formasi yang bisa kita lakukan akan lebih banyak sekarang dengan kualitas pemain yang ada sekarang. Kalau sebelumnya saya jujur, saya memang terbatas dari kualitasnya, dari kuantitasnya. Waktu itu kita cuma punya 22 atau 23 pemain yang pada saat pertandingan saya untuk merubah permainan, saya melihat dulu nih bangku cadangan nih ada berapa orang. Oh gitu. Saya pengen ganti gelandang, tapi saya nggak ada gelandang nih. Nggak ada. Akhirnya saya masukin Kebutuhannya, ya. pemain belakang untuk main gelandang. Pada saat Nggak itu seperti kurang itu. maksimal berarti ya? Iya. Kalau- Jadi bukan pada posisinya saya tempatkan di situ karena kurang. Nah sekarang dengan jendela transfer bisa ngambil pemain sesuai kebutuhan itu sekarang lebih enak nih, saya mau naruh siapa itu sesuai posisinya. Itu. Nah, akhirnya terjawab ini. Ya. Kemarin kalau coach sama Mas Abdul mengikuti, kemarin kita di episode berapa, Ruli? Kita memanggil dari Ketua Umum SMM ya, Iya. Oh, Mas Andi. Mas Andi, Mas Andi sama Nasser, Mas sama Tobar. Ketua Mas Tobar. hariannya Mas Tobar. Jadi kemarin itu keluhannya, kemarin tuh kenapa sampai boykot gitu, ya kan? Ya karena memang ada apa ini di manajemennya, gitu menanyakan kita pengen ketemu manajemen, tapi apa belum bisa gitu. Ya. Nah, sejauh ini sudah bertemu dengan beliau-beliau belum? Rencana itu nanti di tanggal 2
tadi saya baru dikabarin dari jajaran juga, dan beberapa hari yang lalu saya udah di WA sama Mas Tobar langsung kan ngajak ketemu. Insya Allah nanti akan ketemu di tanggal 2 untuk menyelesaikan itu semua. Kalau masalah boykot ya kita maklumi lah. Emang kita keberuntungan belum memihak, jadi mau gimana lagi. Tapi berhubung kita tetap profesional, semua tetap berjalan sesuai alur. Ya, kembali lagi ya tadi ya, namanya kita memang udah berusaha tapi kadang memang ini ya. Betul. Tapi setelah lihat obrolan ini tadi, memang di manajemen nggak ada masalah, Ruli. Iya. Ya. Tapi memang keterbatasan pemain sih memang ya. Ya, Kemarin kemarin emang kita terbatas sih. Karena awal-awal kita ngerasa beberapa pemain yang dipilih itu mumpuni kan gitu ya Coach ya. Untuk awal-awal, dan kita belum tahu kalau jendela transfer itu dibuka di akhir ya Coach ya. Di akhir. Kita mikirnya itu di pertengahan Liga 2. Jadi kita masih bisa menyelamatkan poin kita untuk masuk ke Liga 1. Betul. Kalau Tapi misalnya ternyata di akhir ini kan udah di akhir cuma beberapa pertandingan. Kalau misalnya di tengah-tengah mungkin masih langsung kita rombak pemain ya. Iya, ibarat wong wis webelet pengen ganti Mas. Webelet Mas. Gitu sih. Terus ini ya dengan manajemen baru yang lebih fresh. Terus Coach Bongo sendiri nih yang menjadi andalan untuk terdepan untuk anak-anak asuh Persiku ini. Ini untuk manajemen kedepannya, langkah-langkah target-targetnya apa ini? Kalau target utama kita ya tadi, yang pertama itu harus stay Liga 2 itu harga mati. Sampai tadi saya bilang kita melakukan kontrak terpisah pada seluruh pemain yang baru ini dan pemain lama. Mereka sanggup akan berusaha payah mati-matian harus stay di Liga 2, dan mereka sudah menyatakan sanggup. Beberapa kali kita latihan, kita melihat progresnya alhamdulillah bagus. Kemarin juga uji coba sama mana? Sama Ngawi. Sama Ngawi, alhamdulillah hasilnya juga bagus. Semoga awal ini menjadi akhir yang sangat memuaskan. Amin. Mas, kalau seandainya nih Coach juga, ini kan Liga 2 habis itu playoff. Nanti semoga aja tetap bertahan di Liga 2. Kalau di Liga 2 yang kompetisi depan nanti, bisa nggak Coach kira-kira nih Persiku masuk ke Liga 1? Oh, Ini pertanyaan. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi harus optimis, Coach. Tetapi harus diingat bahwa untuk lolos ke Liga 1 itu bukan masalah yang mudah. Banyak sekali hal yang dilalui. Ya, kita lihat PSIM Jogja itu bertahun-tahun nggak bisa naik. Iya betul. Tapi padahal secara manajemen bagus, kualitas pemain bagus. Ya banyak hal yang harus disiapkan. Karena di atasnya Liga 1 ada liga lagi nggak sih? Liga 1 paling Liga atas. 1 paling tinggi, ya. Nggak tahu Dan saya. itu kan kemungkinan kita kan selesai Liga 2 ini bulan Februari mungkin kan udah selesai semua. Jadi itu nanti kan ada off. Kita off, refresh, membentuk tim baru lagi, manajemen baru lagi, semua hal yang baru lagi. Dan pembelajaran ini kita itu ibarat naik sekolah ya Mas ya. Dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 3. Betul. Itu kan berat. Kadang ae sing pinter ae kalah ambek sing pernah jonggok bejo kan. Iya, guys pinter bejo. Ya kan, apalagi ini pertandingannya itu bukan cuma pakai otak, bukan cuma pakai otot. Oke, paham saya. Iya kan? Itu Strategi. Ada strategi di dalamnya yang harus diterapkan. Strategi di dalam strategi. Itu berat itu. Berat. Iya sih, betul. Nah, Coach, Mas, ini untuk Persiku sendiri itu banyakkan pemain asingnya atau lokalnya sih? Untuk regulasi pemain asing kita hanya dibatasi 3. Oh gitu. Iya, 3 pemain. Oh, berarti yang sisanya lebih banyak memang pemain lokal. Pemain lokal. Untuk pemain lokalnya sendiri ada yang produktif nggak? Yang keren gitu maksudnya? Ada yang asli Kudus kah atau yang dari semuanya? Lokal itu ada 2 loh Mas. Oh gitu. Iya. Lokal Indonesia sama lokal kota Kudus. Iya. Kudus. Nah, Kudus ya mungkin yang terlihat yang masih muda ya si Zola. Ya. Itu lini depan. Iya, pemain depan. Striker ya? Sayap. Oh, sayap. Ya, winger.
sama yang back belakang. Kalau back belakangnya ada si Anif yang asli Kudus ya, pemain belakang ada. Asli Kudus ada 2 berarti. Ada 3, ada Akbar juga ada, ya, Rafli yang Farel yang baru ini. Itu semua dari Liga 3. Ya, si Zola Liga 3, Tri Liga 3, si Anif Liga 3. Ya. Kecuali Farel ya. Farel dari Suratin kemarin. Oh iya, dari Suratin. Iya, top skornya Suratin. Top skornya Kita kasih kesempatan untuk bisa gabung. Iya, harusnya udah oke ya. Ya. Yo, laki tadi keberuntung. Hoki. Iya. Apalagi kan kalau sepak bola itu nggak bisa terpaut sama satu orang tok, Mas. Betul, Iya. iya, kerjasama tim. Seluruh tim, ya kan. Kalau hokinya hilang aja satu, udah Mas, hancur Betul. gitu. Kecuali kita main pingpong, nggak ada orang kayak kita bisa tergantung sama dia doang. Beda ya. Beda. Tapi kalau seandainya tadi kan pemainnya sendiri 30, kalau coachnya itu ada berapa? Coach. Saya Coach, punya Lukas sebagai head coach nih. ya, ada asisten, ada pelatih fisik sendiri, pelatih kiper sendiri, asisten teknik sendiri, ya. Oh gitu ya coach ya. Tak kira coach semua itu yang lakuin. Iya, Itu. kayak momong 30-an. Ayo lari. Ternyata beda-beda. Ya. Coachnya yang mengatur porsi-porsi ini Iya. tadi Iya, gitu ya. makanya ini kalau kita lihat orang awam ya, saya kan juga awam lah di Betul, dunia bola. ya. Taunya Sama nih. head coach itu ya semuanya gitu. Iya, makanya. Waktu saya lihat daftarnya, loh kok banyak? Oh ternyata setiap lininya itu harus ada Iya. pelatihnya masing-masing. Pelatih kiper ternyata beda. Ada Beda pelatih sendiri. kiper. Iya. Coba bayangin Mbak, pelatih kiper itu ngelatihnya gimana dong? Oh gitu-gitu aja. Iya. Banyak. Gitu-gitu aja. Belum tentu pelatihnya bisa ini. Karena khusus kalau ibarat dokter itu ada spesialisasi. Kalau pelatih kiper itu. Ya, spesialisasi. Spesialis. Jadi saya yang pelatih belum tentu saya bisa ngelatih kiper, belum tentu. Karena ada sekolahnya sendiri. Ada Pelatih kiper sekolahnya ada sekolah sendiri sendiri, ya? iya. Kayak coach tadi juga ada sekolahnya sendiri juga ya? Iya. Saya secara keseluruhan untuk tim. Iya. Tapi untuk kiper itu ada sekolah sendiri. Pelatih fisik pun begitu, sama. Dia khusus di bagaimana membentuk fisik pemain jadi perform pada saat pertandingan. Ya, berarti ini udah lumayan agak terang nih, dari manajemen gak ada masalah. Iya. Kan kemarin pada bertanya tuh, kok manajemen sampai ada perubahan, kenapa? Apa karena Persiku ini kalah? Bukan, ternyata memang Hal yang wajar. hal yang Iya, wajar. di suatu PT, di suatu perusahaan. Cuma memang kesimpulannya kemarin kenapa Persiku sampai kurang hoki? Ya mungkin karena kurangnya kebutuhan pemain. Atau itu, ya harus perbaikan lagi. Ya apa ya Mas ya? Mungkin dalam tim kita ini hoki itu benar-benar dibutuhkan. Cuman kemarin beberapa pemain itu ada yang mendadak mundur, mendadak hilang, dan pemain asing belakang kita yang mendadak minta pulang. Itu benar-benar habis Mas kita. Kita ngelihat ke belakang, waduh, iso-iso aku dikon mudun jadi pemain. Ya, cukup menjawab ini keterangannya untuk teman-teman pecinta Persiku. Iya. Oke. Dari pertandingan yang terakhir banget kemarin tanggal 19 nih. Itu kan Farmel. Ya, lawan Farmel. itu kan kemarin juga ada aksi boykot dari para supporter. Oh iya. Atas bentuk kekecewaan permainan Persiku sebelum-sebelumnya nih. Nah, itu gimana Mas tanggapannya dari manajemen Ada sendiri? yang disampaikan mungkin Mas? Sebenarnya kalau tanggapan kami ya itu sangat disayangkan ya. Yang pertama, kalau emang mereka merasa rasa cintanya terhadap bola, apapun keadaannya itu pasti akan diterima. Sedangkan kalau katakanlah karena obrolan mereka belum didengar, emang butuh waktu lah untuk merombak itu semua. Jadi kami dari jajaran manajemen juga akan berusaha lah memberikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan seluruh supporter, dan kita juga berusaha memberikan permainan yang bagus. Kalau ada aksi boykot itu ya sangat disayangkan. Cuman kita dari manajemen kan nggak bisa terjun langsung untuk ke jajaran SMM karena mereka juga suatu organisasi kan. Jadi kita terima-terima aja. Cuman ya kalau dibilang perasaanmu Mas di boykot,
yo sepi biasanya rame. Sedih juga ya Mas ya, biasanya pendukungnya supporternya sama ada. lah ya Mas ya. Ya, cuman ini sepi. alhamdulillah beberapa warga Kudus yang masih menonton alhamdulillah masih banyak, dan kami akan berusaha semoga seluruh supporter bisa menonton, dan karena ini suatu tontonan ya kalau bisa ditonton rame-rame lah. Tontonan yang membanggakan tadi ya Mas Ya, ya. amin. Tujuannya amin. entertain agar Iya. supaya warga Kudus tetap mendukung Iya. Persiku dan menonton Persiku Ya mohon maaf bertanding ya secara kalau langsung. sampai hal seperti itu tuh nanti dilihatnya malah kayak terkesan kita orang yang putus asa ya. Malah iya kan itu ya. Iya. Gini Mas, kalau boleh ya Mas ya, Iya. saya pesen ke teman-teman supporter, karena kemarin tak lihat itu kalau nggak salah di podcastnya di sini itu mereka itu pernah melakukan itu sholawatan dulu, ya kan? Iya. Kalau nggak Iya. salah. Iya, kemarin ya sama kan? juga ya. Nah, Orang mungkin sholawatan. karena Karena kita keadaan seperti ini, mungkin sholawat itu menjadi kunci kita keberhasilan menuju hal yang bagus, ya kan? Betul. Mungkin pisuan juga sama hinaan itu menjadi acuan kita. Cuman hal positifnya kalau kita melakukan sholawat, otomatis kita mendapat hal yang lebih bagus lagi. Intinya Persiku, iya. cuman tetap butuh dukungan, Butuh dukungan supporter. supporter seluruh. Karena kalau sampai nggak ada supporter, kita sendiri ya agak aras-arasan juga kan gitu. Ya kemarin juga sempat saya jawab itu kemarin sempat selawatan Mas gitu dari Mas Tober sama Mas Andi. Iya. Nggak apa-apa Mas, malah bagus itu. Iya. Kan sesuai ikonnya Kota Kota Kudus. Sangha, Udah gitu. iya. Nanti kalau mau pakai itu aja punyanya Pak Kapolres religius itu. Nggak apa-apa itu pakai. Iya. Kayaknya beliau juga nggak apa-apa. Saya tuh pernah loh Mas, nggak ngomong ke supporter SMM, Mas, aku request isu kak, kan gitu. Iya. Dari manajemen request apa Mas? Sholawat asnawiyah aja yang ngeliatin kita warga Kudus kan gitu. Iya. Oh iya Mas. Tapi aku mendem Mas. Kok mendem lah pakai sholawatan aku. Berat. Intinya kalau supporter itu gimana pun keadaannya, ya kita kalau bisa itu minta hal positifnya juga Yeah. ditampilkan, itu sih lebih menonjol. Ya, Kalau dari coach mantap. sendiri ada sedikit tambahan nggak? Ya, kalau dari saya ya, maksudnya menyikapi bahwa pemahaman kata supporter itu kan berarti mensupport. Pendukung, iya kan? betul. Mensupport. Jadi apapun hasilnya harapannya ya tetap disupport. Itu aja sih. Iya. Karena Kayaknya supporter itu memang mendukung Persiku gitu ya. Ya. Kayaknya gini kalau dikasih trofi nih coach ini pantas orang yang mendapat trofi ketabahan ini. Pendidikan. Tertabah ini coach ini. Iya. Ini cibiran buat coach ini banyak banget soalnya. Udah biasa. Iya. Sama ini ibarat kata kalau pengen meringankan beban Persiku itu seharusnya ya mungkin pemikiran kita berbeda. Cuman kalau saya pemikiran panjang itu jangan menjadi malah kita berpikirnya lebih berat lagi kan gitu. Kalau bisa kita ringan sambil ketawa, lihat bareng-bareng, Iya, senyum betul. bareng-bareng. Betul, Mas. Cuman saya apresiasi kepada teman-teman SMM sudah memperlihatkan lah kalau kita laga Derby Muria itu, persiapannya mateng Mas. Iya. Kita buat saya lihat itu kalau dari tribun tengah itu kelihatan bikin gambar ini Kompak itu banget ya, kompak antusias banget banget ya. Keren. Saya keren. lihat itu seneng Mas. Iya senang. Auranya permainan bola itu sebenarnya kan ada di supporternya Betul juga. sekali, Iya. Mas. Kalau teriak rame itu kayak wah gitu. Makanya kalau di stadion GBK itu kan Wah. apa itu bagus banget. Siapa tahu SMM bisa kayak gitu nantinya Iya. ya. Pedot Mbak. Kita kan tribunnya bisa. Nggak bisa. Nah, gimana caranya? Bu piye carane piye pokoknya yang penting bisa bagus gitu. Iya. Nah, coach, ini sedikit lagi nih coach. Kalau dari pemain sendiri, ada nggak sih coach yang menyampaikan tentang gimana sih tanggapan para pemain ini kepada para supporter? Ini coach kan yang sehari-hari sama para pemain nih. Gimana coach? Gimana coach? Jadi kemarin kami sudah konsolidasi antara pemain dan pelatih, dan di situ pemain banyak menyuarakan masing-masing per individu, mereka menyuarakan keinginannya ya. Jadi ada satu hal yang jadi catatan saya bahwa mereka berharap supporternya itu mensupport permainan Persiku ya. Jadi bukan meneror pemain Persiku. Harapannya seperti itu. Karena mereka malah merasakan bahwa setiap mereka bikin salah itu selalu dicemooh.
Jadi mereka merasa kok malah pemain kita sendiri yang diteror sama supporter gitu loh. Jadi harapannya mereka ya kalau mau meneror biasanya itu ya tim lawan yang diteror, bukan tim sendiri gitu loh. Itu ya Mas ya. Jadi ada sempat pertemuan mungkin nggak lama, waktu itu 15 menit supporter langsung ketemu dengan kami dan itu sudah disuarakan sih sama pemain, udah disuarakan. Jadi Harapannya intinya kan apapun yang terjadi ya tetap karena pemain pun ya bermain pengennya yang menang. Ada yang pengen kalah gitu loh. Saya juga gitu kalau mau bertanding apapun pengennya saya menang. Iya. Heeh. Dan ini Mas, kalau supporter kami kan nggak saya lihat itu kalau di Persiku itu supporternya nggak cuma satu, banyak namanya, ada Ngahwo, ada Holigan. Oh gitu ya. Itu macam-macam itu Mas. Jadi mereka juga mengekspresikan kekecewaannya ke tim juga beda-beda Mas. karena itu kayaknya tergantung dari rentang umur juga sih Mas. Kemarin dari penjelasan dari ketua SMA kemarin itu. Oh gitu ya. Yang hooligan ini gendernya kayak gimana ya itu tadi Iya, beda-beda emang. ada. Itu kebanyakan jiwa-jiwa muda. Kalau kita yang udah tua-tua paling tidur. Kita enggak ikut. Kalau kita Kemarin kayak ditawarin ini supporter wanita ya. Iya, dia itu mau daftar jadi supporter wanita itu mungkin berminat ini. ya mau aman aja Mas. Announcer aja ini. Dia nanti pakai itu Jadi Ciledug. Seru loh Mas, tapi seru. Iya, Sekolah iya. pernah nonton. Iya, udah sana ikut gak apa-apa. benar Mbak. Ini kalau pengalaman saya Mbak ya, sebenarnya pengalaman saya itu waktu masuk pertama kali ke dunia sepak bola itu kaget Mbak. Loh, sebule itu sebanyak ini yang nonton saya gitu. Bisa teriak semua, bisa nyanyi semua. Saya itu seneng, bangga sekali. Tapi setelah masuk lebih dalam ribetnya ya Allah. Ketika masuk seperti saya Allah. Ya Allah. Berarti itu di ujung pintu waktu Iya, ya. pintu. Setelah masuk ke dalam, Ya Allah, ya Allah. gelap gitu. Ya Allah. Coach, Ya. ini kan Persiko saat ini kan memang kurang beruntung ya. Nah, di tengah-tengah kurang beruntungan ini saya monitor nih, saya lihat nih banyak sekali cibiran buat coach terutama juga buat manajemen. Itu gimana perasaannya itu? Bagi saya ya ini bagian dari resiko profesi. Karena saya sudah bertahun-tahun di profesi melatih dan saya pikir wajar kalau mamanya ada kekecewaan karena timnya kurang bagus atau apa, dan itu menjadi pemacu buat memotivasi saya untuk bisa gimana sih timnya ini supaya lebih baik nih, bagaimana nih. Betul coach. Jadi itu aja, saya sih menanggapinya seperti itu. Dan saya pikir ya tidak ada masalah, mereka mau bilang apa tidak ada masalah. Ya, jadi saya juga hanya memacu semangat saya, motivasi saya untuk bisa lebih baik untuk bikin tim. Cibiran, cemoohan justru malah jangan dijadikan beban ya coach. Saya seperti itu. Tapi jadikan acuan ya untuk motivasi diri ya. Betul. Iya sih, ya. Jiwa petarung itu. Jadikan bahan bakar biar tetap menyala. Wih, kasih nyala. Tapi kalau Pantang kebanyakan redup. ya ini Gosong. kosong. Kebanyakan gosong juga Mas. Kalau dari manajemen sendiri gimana Mas? Kalau dari manajemen sendiri kita itu dikatakanlah menghargai cibiran mereka atau enggak ya kita hargai. Karena itu ada beberapa poin yang mungkin emang ada di kita, akhirnya kita melakukan evaluasi. Tapi kalau dikatakan harus mengikuti apa maunya cibiran tersebut, kita enggak. Kita fokus sesuai rule. Kecuali kalau itu nanti yang ngomong itu dari pemegang saham, pemilik dan direksi, itu mungkin kesalahannya udah fatal. Betul. Dan itu harus melakukan perombakan. Jadi itu saya anggap itu ibarat hidup itu ngelongi dosa pula. Soalnya kan banyak yang nggak tahu tapi berani ngomong kan gitu. Memang tidak segampang itu ya, Ya, mengatur manajemen, termasuk Pak Pelatih juga. Iya Mas. Dengan kualitas pemain yang berbeda-beda. Wah, iya Mas, kualitas pemain itu cara ngeramutnya juga beda-beda Mas. Iya. Contoh pemain asing, kita nggak jadikan satu di mes. Kita koskan, mintanya itu awalnya itu apartemen ya Coach ya. Iya. Minta apartemen di Kudus Mas, adanya Rusunawa. Iya malah nggak belum. Iya kan? Di Kudus ada Rusunawa nggak mau. Akhirnya
kita kasih kos terpisah, Iya. ya kan. Kalau pemain lokal yang belum berkeluarga itu saya taruh di mes, jadi satu, makannya jadi satu. Nah untuk makan sendiri itu juga beda mas. Iya. Untuk pemain asing kita kasih uang makan terpisah dari pemain lokal. Oh gitu. Karena belum tentu lidahnya bisa Iya, seperti betul. lidah Jawa. Nggak mungkin dong pemain asing makan pecel ya kan? Iya, mungkin mas. Ngomongnya salad. Bukan Salad Jawa. Coconut salad bilang gitu. Peanut sauce. Peanut sauce ya. Nah, kalau pemain lokal kita itu kan sekarang itu kerjasama sama RSUD. Kita pinjam dari pemerintah setempat untuk menjadikan tempat tersebut itu menjadi mes. Nah, makannya itu dulu emang mungkin kita waktu awal-awal dikasih uang makan, ternyata nggak efektif karena itu nggak bisa menimbulkan rasa solidaritasnya di dalam tim, ya kan. Ternyata saat kita makan itu terjadi hubungan komunikasi yang itu secara tidak sadar kita lebih akrab. Betul. Akhirnya kita ngerubah yang tadinya itu uang makan menjadi sebuah makanan. Dan makanan tersebut udah sesuai dari ahli gizi kita, insya Allah udah sesuai. Cuman kita awalnya kurang ini kita tambahin sampai sekarang insya Allah masih harus ada yang dibenahin lagi kan gitu. Berarti kesimpulannya untuk makan, kebutuhan gizi untuk pemain terpenuhi ya. Alhamdulillah terpenuhi, dan itu semua alhamdulillah bisa kita tanggung karena kita membuat anggaran dari awal makan 3 kali per A sampai akhir period. Itu berapa kita sudah siap. Iya. Sudah dihitung berarti ya dari awal udah dihitung. liga itu. Termasuk kehidupannya, uang transportnya, apapun itu kita udah hitung. Kita kalau UE pun memberikan ini uang tambahan ya coach ya. Uang tambahan. Masih ada uang tambahan juga. Uang harian, iya. Uang harian kalau kita pergi away gitu, kita ada uang harian. Saya anggap itu kalau bahasa kita lembur ya coach. Oh iya lembur. Itu ya. Sampai kayak gitu. Sampai kita tahu waktu awal-awal, Mas ini kurang buah, oke kita kasih buah. Mas kurang ini, oke kita kasih. Tapi alhamdulillah seluruh uang yang ada di dalam PT Persiko itu diambilkan dari rekening PT resmi. Kita nggak ada personal yang ngasih ke pemain, nanti tak tambahin ya kau makan ini, tambahin ini. Kita nggak ada mas. Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau traktir mungkin Iya, masing-masing lah. Ya, itu Kayak kan saya beda. traktir Coach Bongo, masa saya tak anggap tiap hari saya ngasih uang makan Coach Bongo. Iya, Kan iya, gitu iya. ya. Traktir berarti kan nggak setiap hari. Iya. Enggak setiap hari. Iya, Bayangin betul. aja mas, traktir 30 pemain setiap hari, satu kali habis berapa? Mungkin pas Pak Kos ini kita menang telak ini ya. Traktir ya. Nah itu mungkin beda. Mungkin beda. kalau dari itu ada beberapa contoh. Dulu waktu Liga 3 kita itu ada giliran. Nah dari pejabat daerah sama beberapa pengusaha itu kalau kita menang nanti makannya ditraktir si A. Wih, Wah gitu ya kan. Iya. Nanti kalau kita menang besok yang traktir si B. Nah nanti ada tambahan bonus lagi. Nah itu cara manajemen untuk memberikan apresiasi ke pemain. Nah gitu. Untuk di Liga 2 karena kita sudah di bawah naungan PT, kita juga akan melakukan itu. Cuman cara berputarnya beda, nggak seringan Liga 3. Iya, berarti kesimpulannya memang anggaran itu memang benar-benar murni dari PT. Alhamdulillah. Nggak ada murni dari PT. pihak manapun. Iya, PT kan dari sponsor sih mas. Iya. Sponsornya gimana? Terus untuk Pak Kos sendiri nih kemarin itu netizen yang ngomong kemarin tuh dari SMM sendiri Iya. kemarin kan sudah menyampaikan dari hasil-hasil pertandingan kekalahan itu mereka sudah sempat ketemu dengan manajemen. Terus dibilangnya yang masalah dari pihak manajemen sudah memberikan evaluasi. Ya, Evaluasi tapi evaluasi terus. iya evaluasi. dari Mas Taufan Kok evaluasi terus? Kemarin Evaluasi cuma terus. evaluasi. Cuman bagaimana progresnya kayak gitu? Itu gimana sebenarnya Mas? Ya, Coach-nya. pernah mereka menyampaikan ke kami pada saat kami kalah lawan Pati kalau nggak salah. Iya. Mereka minta evaluasi. Itu berkaitan dengan regulasi tanggal tadi. Mereka berharap evaluasi itu kan pemainnya diganti nih. ya,
sedangkan belum tanggalnya untuk pergantian pemain. Ya, seperti tadi kita awal kita bahas Jadi tadi. kita tidak bisa mau seperti melakukan pemikiran apa. saya. Iya, tidak bisa sebelum tanggal 19 kita tidak bisa apa-apa. Jadi kita harus pakai pemain yang ada. Mereka minta evaluasi. Evaluasi yang seperti apa? Betul. Mau diganti dengan siapa? Apa boleh dengan pemain baru? Tidak boleh, belum boleh. Setelah tanggal 19 baru ada beberapa pemain yang kita lepas, ada beberapa pemain yang kita rekrut. Nah, ini baru kita sudah evaluasi. Ya, mudah-mudahan dengan evaluasi yang ada, mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik nanti. Kita bisa tunggu di teks pertandingan ya. Iya, betul. Ya, harus lihat itu. Nah, terus juga selain itu waktu ada juga nih kekecewaan dari SMM melihat para pemain setelah main kalah, ternyata mereka duduk-duduk di pinggir trotoar, cuman ketawa-ketawa. Nggak ada kerasa Iya. Ada beban kecewa. mental. Kayak nggak ada empatinya karena Kok senang-senang kalah, aja gitu, iya, ada nggak sih ada yang- beban, bilangnya kayak gitu. Gimana? Kalau menurut saya ya mungkin perlu diketahui juga bahwa kalau habis pertandingan mereka ngobrol bukan berarti terus mereka tidak ada empati atau apa. Ya, kalau mereka bisa dengar apa yang mereka bicarakan baru mereka bisa berkomentar. Mereka biasanya setelah kalah mereka biasanya ya membicarakan kenapa tadi bisa kalah. Jadi bicara sama temennya, oh mestinya tadi begini mestinya. Jadi hal-hal seputar itu yang mereka bicarakan, Ya, bukan kembali lagi ya coach ya, Iya, kita main yuk pengennya menang. iya, Iya. dan Nggak itu mau kalah. itu ngobrolnya itu bentuk dari penyesalan mereka gitu loh. Iya, iya. Oh, seharusnya tadi mestinya begini, kalau tadi gol tadi gitu loh. Tapi nggak mungkin kita auto terus ya. Kalau auto terus nanti wah suasana nggak enak juga. Mungkin Jadi, adalah cara-cara. Perlu dipahami Iya. juga ya, kalau ngobrol bukan berarti nggak empati. Jadi harus tahu itu. Ini Mbak, Ya. Mas. Gimana? Mas? Kan ada. Kita itu boleh bersedih, tapi jangan berlebihan. Iya, betul. Itu menjadi patokan kita memperlihatkan jiwa raga ini tuh benar-benar sehat, ya kan? Iya. Kita meratapi sesuatu kalau terlalu berlebihan itu menjadi efek buruk juga ke mindset kita, pemikiran kita, dan juga malah kalau bisa kemarin sempat kita melakukan outbound juga ya, Coach, ya. Itu untuk mencari refreshing ke pemain. Saya tuh pernah dikomplain sama netizen juga. Iya, gimana Mas? Mas, wis kalah, mbok rumati, mbok kayak enak-enak sih. Waduh. Ya kan? Tapi coba Mas bayangin. Kita itu mempunyai tanggung jawab penuh di suatu tim. Yang ada di pemikiran kita itu bagaimana tim ini itu harus hidup. Kita melakukannya itu hal bagus. Iya. Kita pressure terus, gepeng Mas. Betul. Ya kan? Kita angkat terus, terlalu tinggi, lunjak nanti. Betul. Jadi kita itu ya Ya, balance. lah. Jadi seimbang. mungkin kalau mereka ketawa ke TV ini itu ya saya anggap oke lah, itu menjadi evaluasi kita. Mungkin kalau ketawa tak suruh di kamar aja nanti. Iya, itu memang benar Mas. Seperti yang Jenna bilang tadi toh, yang awalnya makan sendiri-sendiri, Iya. tapi setelah makan bareng-bareng itu menciptakan chemistry, Iya, iya. kekeluargaan. Iya. Iya kan? Iya, iya, iya. Dan juga Hal ternyata sepele ada gitu. acara Itu outbound kayak catering bareng gitu ya. Iya, Jadi gak cuma latihan main enggak ya? Enggak. Ada pikniknya juga lah iya, ya. Gitu, mungkin sekali-kali orang gitu. itu kalau ngelihat tim sepak bola kalau bisa itu disuruh menang terus, tapi mereka nggak tahu proses membentuk psikologis seluruh tim 30 orang itu beda-beda. Otomatis ada yang mau ini diajak makan oke, makan ini ya oke, ada yang waduh kok gini ya enggak. Itu kan kita harus memberi wadah satu untuk bisa menampung pemikiran mereka jadi satu itu loh. Jadi mungkin belum tentu netizen ngomong seperti itu belum tentu juga lebih baik atau mungkin lebih baik dari kita, tapi kita berupaya memberikan yang terbaik. Gak semudah yang kita pikirkan. Aku tuh kan suka main bola Ruli. Iya. Nah, aku gocek bola nih, back 1 kelewat, back 2 kelewat, back 3 kelewat. Giliran saya mau nendang, tenaga habis. Gak kena bolanya. Makanya itulah kenapa ada formasi di sini sampai bisa masuk ke gawang kayak Iya, gitu. itu juga butuh tenaga yang Itu makanya ekstra. ini tim kalau seandainya mau main sendiri, Nggak gampang. ada nggak coach main bola sendiri one on one gitu? Wah. Nggak ada kan? Ada taruhan itu Ayo, biasanya. dua yo. Kalau itu taruhan itu ya Coach. Kalau main bola taruhan Ya, itu. zaman kita kecil dulu. Oh iya. Jadi kiper sama penendang ya kan. Kalau bisa golin 100.000.
Iya itu zaman dulu. Masih kecil ya. Iya. Nah, nih ada titipan pertanyaan nih Mas Wih. Coach dari netizen kemarin yang udah dikirim ke IG-nya Polres Kudus. Oh, wih, titipan Coach. Saya kira yang dititipin itu Buat Coach sepeda nih. motor aja sama mobil. Ternyata pertanyaan dititipin juga. Siap-siap coach. Nah ini ada pertanyaan nih dari Random Anon, ini, random. iya Anon 123 dia udah pakai Anon nih. Wih, Hanon. Nah, kenapa coachnya sekarang diambil Bongo pribadi, bukan nggak ambil aja Denny Rumba? Oke. Tapi bentar, Apa Mbak? Denny Rumba siapa ya? Ini rumah siapa? Kenalin. Enggak, ini serius. Oh gitu. Bentar, saya kenalnya sama Pak Bongo nih, Denny Rumba. Besok latihan itu jam berapa Coach? Besok sore latihan. Oh, besok sore Ya, latihan. 3:30. 3:30 besok Mbak sama Mas bisa datang, ya kan? Boleh Ke lapangan, kapan? boleh. Datang, nanti kenalan. Mana ini yang Denny Rumba, mana ini? Nyali sendiri. Oke, saya jawab Iya. ya. Jadi yang pertama kita kan dulu udah sama Coach Sudirman. Beliau ada masalah keluarga yang emang harus nggak bisa ditinggalkan kan gitu ya Coach ya. Terus ada beberapa nama yang muncul dari manajemen, salah satunya Coach Bongo dan ada juga Coach Denny Rumba. Jadi alasan kami pasti netizen itu gini. Coach Denny Rumba kan udah dari awal ikut Liga 3, pasti paham betul lah tim ini gitu. Tapi kita itu apa-apa itu ada regulasinya. Ibarat orang kalau mau naik motor ya Mas, kalau di sini ya naik motor itu harus punya SIM. Betul. Nah, Wajib. kalau naiknya mobil SIM-nya beda lagi. Beda lagi, ya. Kalau truk beda lagi ya kan. Motor sport beda lagi. Iya, Nah, di sepak bola itu pun begitu. Oh iya paham. Jadi ada harus mempunyai sertifikat bertahap, lisensi bertahap. Kirain asal. Tuh, iya kirain. Ya udah, kalau asal Mas Hendri lagi yang mau jadi coach Saya itu paling jago itu nyusun strategi di PS itu. Weh, ini kayak ini masnya ikut supporter juga ini ya. Pengen asal comot aja. Bisa-bisa yang belum jendela transfer buka sendiri. Ditransfer sendiri. Enggak, Mas. Saya cukup jadi atlet sepak bola di PS aja. Oh, gitu. Lain kali mungkin kalau ada waktu luang kita bisa tanding. Oh, siap. Itu Berani sih. tanding kalau cuma di PS ya? Iyalah. Enggak pakai keringat kalau itu. Iya. Kalau kita nunjuk Coach Bongo itu karena udah keputusan manajemen kita rapatkan, karena juga kita beberapa jajaran itu kenal dekat sama Coach Bongo, biar kita komunikasinya itu lebih jalan. Iya. Dan kita itu bisa menyampaikan itu lebih enak karena kita udah ada yang kenal. Akhirnya otomatis dengan track recordnya beliau insya Allah cukup untuk menjadi kepala pelatih. Gitu. Berarti coach itu juga ada license-nya sendiri, ada lisensinya sendiri. Tapi saya lihat ini face Coach Bongo ini nggak ada galak-galaknya. Ini kalau pelatih ini bisa Tadi pertama masuk juga ini coachnya kok serem juga ya. masih, Gitu. tapi setelah kenal beliaunya teduh kok. Ya, teduh. Ini bisa galak nggak coach ini? Kamu harus ini gitu. Gimana coach? Ya, kalau pelatih anak banyak gimana coach ini? Kalau waktunya galak ya galak. Oh, gitu ya coach. Kalau di tim kami itu setiap mau bertanding kita usahakan itu melakukan evaluasi. Jadi kalau ibarat orang tuh kita masuk ruangan kan, di ruang ganti itu pasti kan ngomong, kalian harus menang, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Itu mungkin beranggapan kalau pemain ditekan seperti itu akan memberikan semangat. Belum tentu juga, ya kan? Kamu harus menang, nanti tak kasih bonus. Beranggapan kalau bonus itu akan menjadi penentu kemenangan. Belum tentu juga. Iya. Betul. Ya kan? Jadi yang lebih penting itu membentuk karakter pemain, gimana lebih menjiwai dan menjadi satu di dalam lapangan. Ya coach ya. Nah itu Mas yang baru kita bentuk dari awal, dan itu tahapannya sangat luar biasa susah. Jadi kerja keras mereka memang berdasarkan atas rasa tanggung jawabnya itu. Tanggung jawab karena mereka Bukan karena bonus. Iya bukan. Kalau bonus saya anggap itu
hal yang wajar dan itu di klub kami sangat cukup ya coach ya. Bonus insya Allah semoga aja itu bisa menjadi apresiasi kita kalau kita away melakukan tanding di luar, kita itu tetap memberikan bonus juga ke pemain. Walaupun nggak begitu besar, tapi insya Allah untuk beli sate sebungkus untuk dimakan semalam itu cukup. 2 malam cukup. Kan gitu. Kecuali kalau kita kalah kita nggak ada bonus. Gitu. Hal yang wajar. Kalau kita memberikan bonus itu sebagai apresiasi seorang tim itu melakukan hal yang lebih lah. Menurut kita wajar. Gitu. Betul, itu sebatas semacam apresiasi aja. Karena kalian sudah kerja keras di sini. Nah, lanjut lagi nih untuk pertanyaan dari Mas Andi Laser nih, Ketua SMM. Pak Ketua SMM Mas Andi Laser, mantap. Mas Andi Laser Langsung ini. Titip pertanyaan Min. Kenapa ada perombakan jajaran manajemen dan direktur Persiku? Itu udah dijawab di awal ya. Ya. Tapi dijawab lagi nggak apa-apa. Ya intinya kalau ibarat kita itu membuat suatu menu makanan, ibarat kata itu yang agak kompleks itu kan pecel tadi lah ya. Salad Jawa. Salad Jawa lah. Nah itu ada bumbu-bumbu lain ya kan. Ibarat kacang ini dijadikan pakai yang ini nggak enak nih. Kalau pakai sayur ini nggak enak nih. Nah kita udah merasakan itu di awal. Nah kita udah menemukan formulasi baru ini yang bisa dirasakan enaknya itu di mana. Oh iya paham kan? Itu ibarat makanan. Kalau di manajemen kita merombak itu ya pasti otomatis ada sesuatu hal yang perlu kita lakukan untuk freshkan lah. Betul. Biar segar gitu. Ya contohnya seperti yang di hadapan saya ini Ruli. Nggak mungkin dong kalau kita asal Mas Fuad kamu langsung jadi direktur utama. Kalau udah atas dasar pertimbangan, terus beliau memang dinilai mampu, ya memang apa salahnya kan? Selama itu bisa membawa kemajuan Persiku untuk lebih baik. Kalau dinilai mampu itu berat Mas kata-kata itu. Karena jujur ya Mas ya. Kita jajaran kita itu yang di direksi inti itu kita nggak ada gaji. Gitu ya Mas? Saya nggak ada gaji Mas. Itu. Ya. Kok mau? Yang pertama karena ini klub Persiku Kudus Mas. Mungkin kalau Pati atau Jepara saya nggak mau. Bukan. Ini ya udah kerjanya berat ya kan, tanggung jawabnya berat, nggak dapat gaji. Ketika ini resikonya nanti Persiku kalah mesti dibully. Bully. Itu kok mau sih? Jadi ada beberapa jajaran itu kalau di grup kita itu ada namanya itu hamba Allah. Hamba Abdullah. Jadi grup nama hamba Allah berisi beberapa jajaran, yaitu ada direktur keuangan, ada direktur bisnis, direktur operasional, dan orang-orangnya itu saya anggap itu karena cintanya, karena dia bangga merasa menjadi seorang yang diberi amanah untuk memegang klub Persiku, ya kan, dan dia dipercaya. Sehingga mereka itu juga asli warga Kudus, jadi mau ndak mau itu yang dipertaruhkan itu lebih ke harga diri. Menurut saya itu harga diri itu lebih penting dari nilai material. Dan yang pertama yang memberikan kita amanah. Saat kita diberikan amanah kepada seseorang yang kita anggap itu lebih senior dari kita, dan kita menganggap orang itu menjadi acuan lah kita, otomatis kita akan menghargainya. Tanpa diminta pun tanpa dipaksa pun kalau diminta kita siap. Apapun resikonya kita siap. Kita hadapi karena Kudus itu identiknya kan kota santri. Betul. Kalau santri Mas, kiainya udah bilang, iku lho klosete koseken, dikosek Mas. Gak takon, engko mbok opai. Ya, kota santri sesuai dengan podcast kita ini. Religius. Slogannya Pak Kapolres. Makanya kalau ditanya manajemen enak, kalah masih bisa ketawa ke TV. Kalau dikatakan sedih Mas, langsung Mas. Kita tanggung jawab penuh ke pemegang saham. Kalau udah pemegang saham udah bilang, waduh, gimana ini? Kita udah kalah terus. Yang ada itu Mas,
nggak doyan makan. Iya. Tapi nggak mungkin nggak doyan makan itu tak lihatin ke Betul. seluruh netizen. Iya. Terus bikin apa status nggak doyan makan nih guys. Waduh, kayak lebih ke lebay kan ya. Jadi kita lebih ke profesional aja. Kalau emang apa keadaannya seperti ini, berarti kita harus melihat apa yang perlu Dievaluasi. kita evaluasi. Makanya setiap ada pertanyaan dari netizen atau dari apa supporter, pasti saya jawab evaluasi, karena evaluasi itu bertahap dan penerapannya itu nggak bisa langsung, Butuh proses butuh ya. proses. Ini orang hidup mas, ya kan, orang meninggal aja butuh proses untuk dimakamkan, apalagi orang hidup Iya. yang mempunyai pikiran beda-beda. Kita evaluasinya itu akan lebih apa ya, lebih kompleks ya coach ya, Iya. lebih kompleks sekali. Justru dari permasalahan, dari pengalaman Ya. itu yang membuat kita kuat. Betul. Nah, kita prinsip ini aja, Mas. Apa Kan itu? ada itu pepatah. Apa paku yang lurus akan dihantam terus Nah, dan yang bengkok akan dibiarkan. iya. Makanya ketika kita memang kuat, kita akan benar-benar dihajar, dicoba. Oh, iya. Tapi kita akan menjadi pribadi yang kuat. Amin. Amin. Nah gitu, makanya kalau ada netizen, wah cari untung nih, sponsornya besar-besar, cari untung Ada, BUMN gitu. ada itu, Ada ya. ada. Kadang itu saya bingung mas. Kita itu dapat sponsor, ini kan otomatis dari apa beberapa susah payahnya pemegang saham untuk memberikan kepercayaan kepada kita. Dan nilainya kecil, ya kan, otomatis kita yang di bawah ini beban mental. Apalagi walaupun tim kita direksi itu nggak ada gaji, yang ada itu pengabdian, Yeah. ya kan mas. Kalau udah dikatakan pengabdian, nggak berani macem-macem mas kita. Betul. Kalau emang ada yang macem-macem, kita sikat mas. Makanya dari itu sponsor itu bisa dikatakan cukup gak sih ini untuk ngeramut Persiku selama Liga 2? Insya Allah cukup. Dan alhamdulillah kita nggak pernah telat gaji ya coach ya. Dan bonus kita siaran. Jadi insya Allah bukan karena hal itu, ya kan. Emang ini itu kita belajar dari Liga 2 dari Liga 3 ke Liga 2 itu benar-benar kompleks. Dan nggak sesimpel apa di Liga 3. Mungkin kalau di Liga 3 satu orang membawahi semuanya itu bisa. Tapi kalau di Liga 2, waduh, wassalam mas, bener-bener wassalam kita. Iya. Ayo. Oke, Mas. Pokoknya wes, semoga Mas Fuad, Coach Bonggo semangat terus. Siap. Semakin maju Persikunya. Amin. Selalu amanah, tanggung jawab, apapun itu ya jadikan acuan ya. Siap, Karena siap. memang saya tahu enggak gampang tuh jadi. Iya. Iya. Beliau ini ya. Terus apa? Kayak tim sepak bola itu kan keterikatan. Ya betul. Tidak ada tim yang bagus tanpa manajemen dan pelatih yang Betul. bagus. Juga tidak ada tim yang bagus tanpa supporter yang mendukung. Iya. Ya, betul. Betul kan Mas? Betul. Ya jadi sebisa mungkin dari pelatih, manajemen, terus dari pemain pun tidak ada niat untuk mengecewakan supporter ya. Nggak ada. Mas. Waduh, ibarat kata gini mas, slogan awal kita di jajaran manajemen itu satu, kita memberikan hiburan yang menjadi ikonik di Kota Kudus untuk warga Kudus. Kalau sudah bilang hiburan mas, itu pasti itu bikin orang seneng. Iya. Mana ada mas hiburan bikin orang susah? Kan Hiburan gitu. yang membanggakan. Hiburan yang membanggakan. Kalau udah slogannya itu mas, kalau kita pada saat ini kok nyatanya kalah, ya Allah kita udah berusaha, tapi emang belum saatnya. Belum waktunya. Dan ini kita udah merombak, semoga ini menjadi awal yang baik tadi. Amin. Makanya dari jajaran manajemen itu sekarang lebih tegas kepada jajaran pemain dan pelatih, karena saya pengen kasih tahu ke seluruh jajaran kalau kita di sini itu berdasarkan suka dan berdasarkan amanah, bukan mencari keuntungan. Bukan mencari Keuntungan. Garis bawah. Garis bawah, Mas. Yang tebel. Tebel. Kalau berani ada, nggak mungkin gini-gini, silahkan. Saya insya Allah makan bukan dari itu. Dan tim saya di jajaran-jajarannya insya Allah bukan makan dari itu. Soalnya kita mas ya,
yang masuk ke sini Mas, yang masuk ke klub bola itu orang-orang gila. Kok bisa orang gila? Benar-benar orang gila. Karena bola itu nggak bisa dibuat cari keuntungan. Gitu ya. Gak bisa buat cari keuntungan. Tapi ya. karena hobi dan suka saja. Iya. Ibarat orang kalau udah hobi Mas, keluarin uang itu nggak berasa. Ya kan? Masnya hobi apa? Saya hobi bola. Wah, Saya pasti main PS. beli Beli sepatu, beli PS. Harganya yang bagus, Iya, yang nggak mahal. nanggung. Nggak nanggung. Ya Iya. kan? Padahal saya cuma main formalitas aja. Nah, buat kan? update status aja. Yang penting pakai jersey keren, sepatu mahal gitu. Iya. Nanti 5 menit main, yang penting udah dapat foto. Nah, itu loh. Itu pemain konten berarti. Iya, saya konten kreator saya mah. Ya, mungkin Mas Fuad sama Coach ada pesan-pesan nih buat masyarakat Kudus atau para supporter tercinta Kudus ini. Oh iya. Mungkin pesan-pesan atau itu yang mau disampaikan. Pas dulu aja. Kalau dari kami yang tim Persiku bahwa kami tetap butuh dukungan dari supporter ya, dan keinginan kami selalu memasuki lapangan dalam setiap pertandingan itu untuk memenangkan pertandingan. Jadi kami tetap berharap support dan doa mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Itu yang kami harapkan. Untuk Mas Terima Fuad kasih. sendiri dari manajemen perwakilan. Kalau dari manajemen sebenarnya saya berterima kasih banyak kepada seluruh jajaran saya yang saya tahu emang sangat berat sekali lah untuk menghadapi dan mengelola Persiku ini, tapi alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberi tanggung jawab oleh pemegang saham. Jadi saya minta kepada seluruh warga Kudus, mohon kepercayaan ini diberikan kembali kepada tim kebanggaan kita Persiku dan jajaran baru, semoga memberikan hiburan yang membuat warga masyarakat Kudus itu senang dan menjadi ikon kota Kudus itu bukan cuma bulu tangkis tapi mempunyai klub sepak bola yang bisa Andalkan. dibanggakan oleh warga Kudus. Oke, terima kasih banyak untuk Coach. Ini apa? Ruli, kamu ada juga nggak? Kata-kata hari ini ya Iya dong. tentang sepak bola dan Persiku. Dikit-dikit gini adalah titipan pesan. Oh, Titipan lagi, Mbak. Enggak, Ngeri. meskipun saya awam tentang sepak bola tapi bisalah ngomong bener dikit. Agak pintar ini ya, tadi ngobrol ya. Sepak bola adalah cerminan kehidupan, penuh tantangan, kejatuhan, kebangkitan, dan kemenangan. Ketika bola meluncur ke gawang, itu bukan hanya tentang skor, tetapi tentang perasaan yang dibagikan oleh seluruh tim dan para penggemar. Mantap sekali. Nyontek dari mana ini? Sebelumnya ini Mas, Iya. karena ini podcastnya Pak Kapolres ya, Iya, Polres Kudus ya. Polres Kudus ya. Saya mau mengucapkan sangat-sangat terima kasih yang banyak kepada Kapolres Kudus dan jajarannya karena sudah membantu kami untuk melakukan kegiatan sepak bola di Kota Kudus dengan aman, nyaman, dan tentram. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami dari kepolisian mewakili juga. Mohon maaf jika pelayanan kami masih banyak kekurangan. Kami akan selalu berusaha meskipun belum sempurna. Siap. Oke. Kepada seluruh masyarakat Kudus, karena ini ikoniknya Kota Kudus, kita harus membuat sesuatu yang di Kota Kudus itu menjadi lebih menonjol. Jadi untuk link YouTube-nya Polres Kudus ya kan harus di-like, komen dan subscribe dan ditonton. Karena banyak kan di sini narasumber-narasumber yang untuk wilayah Kudus kalau pengen cari tahu perkembangannya di sini, teman. Iya, mantap ya. Terima kasih.